Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, di pagi yang bahagia ini monggo kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang telah memperjalankan kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini. Semata-mata kita adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dimanapun kita bersama dengan Allah, dimanapun kita bersama Allah, bismillah yang diawali dengan huruf ba, yang dibaca bi, kemudian disusul dengan kalimat Allah. Bismillah itu bukan hanya sekedar menyebut asma Allah, tapi bismillah berarti bersama Allah. Kita duduk itu bersama Allah, kita berjalan itu bersama Allah. Bismillah, kemanapun kita berada bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Rahman dan Maha Rahim, memberikan kasih sayang kepada makhluknya. Semua manusia diberi makan. Yang tidak bersyukur, yang tidak sholat, yang tidak muslim saja diberi makan, apalagi kita yang muslim. Orang yang tidak beribadah saja dikasih makan, apalagi kita yang mau beribadah. Maka optimislah, kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian terjadwal adalah Ustadz Hizbul Muflihin. Semalam saya bel, ternyata masih di Klaten, sedang menengok keluarga di Klaten karena mungkin jam kuliah kosong, sehingga beliaunya ke Klaten untuk berkunjung ke keluarga. Semalam saya ngepel kira-kira jam 10 lebih, ternyata beliaunya dari Klaten. Mari manfaatkan waktu ini dengan semaksimal mungkin agar kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi saya adalah klasifikasi kandungan Al-Quran, dan kita hubungkan dengan kitab Rasmul Bayan. Yang pertama kita sudah belajar Ma'rifatullah, kemudian Ma'rifatur Rasul. Sekarang kita akan belajar tentang Ma'rifatul Islam, mengenali Islam yang sebenarnya. Karena ada, bahkan banyak orang yang kenal Islam hanya sepotong-sepotong, bahkan mengakui bahwa Islam itu pendatang, bahkan diikrarkan, padahal Islam datang di dunia ini dengan disebut minhajul hayah, ya, sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup untuk siapa? Untuk manusia. Yang pedoman hidup itu dijabarkan melalui Al-Quran, ditunjang, dijelaskan dengan sunnah Rasul. Maka Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah diperuntukkan buat semua manusia. Ya, perlu kita maklumi karena ada juga manusia yang tidak belajar Al-Quran.
Di dalam Al-Quran sudah jelas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudallin linnas. Kalimat hudalinas ini menunjukkan bahwa Quran ditujukan kepada segenap manusia. Siapa manusia itu? Yang seperti kita, irunge pada, mripate pada, telinganya pada, walaupun warna kulit tidak sama, walaupun tinggi rendahnya badan tidak sama, tapi Quran itu oleh pengirimnya adalah Allah, petugas pos dan gironya itu malaikat Jibril, alamat surat kepada manusia. Quran itu kan layang, maka disusun 30 juz, ada surah. Surah itu fil lughatil arabiyah, nek lughat bahasa Indonesia adalah surat. Maka ada surat Al-Baqarah, surat Ikhlas, surat An-Nur, surat Hud, surat Yunus. Surat itu apa? Layang. Layang mesti ana pengirime, mesti ana petugas pengirim layang, itulah Jibril. Pengirim surat pusatnya dari Allah. Surat itu dialamatkan kepada manusia. Hanya setelah Quran turun, manusia berkelompok-kelompok. Ada yang mengimani kitab suci Al-Quran, ada yang munafik, bahkan ada yang menolak. Itulah orang-orang kafir. Jadi setelah Al-Quran turun, ternyata ada yang iman kepada Al-Quran, ada yang munafik, ada yang kafir. Sehingga Allah menjelaskan, dzalikal kitabul la raiba fi hudallil muttaqin. Petunjuk yang isinya tidak diragukan lagi bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Hanya orang yang bertakwalah yang butuh Al-Quran. Hanya orang yang beribadahlah yang rindu dengan Al-Quran. Hanya orang yang berimanlah yang rindu dengan sebuah kebenaran. Kemudian ada orang yang munafik, yang kadang-kadang berbicaranya iya, hatinya iya, hatinya menolak. Sedangkan hatinya iya, mulutnya menolak. Nah ini orang yang munafik banyak, dan itu sangat membahayakan bagi perkembangan Islam. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang kafir. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu dikasih nasihat maupun tidak dikasih nasihat sama saja, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, monggo kita akan mengenal lebih dalam sebagai muslim. Walaupun kita sudah muslim, kita butuh belajar. Karena apa? Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Al-Quran, mau'idah sebagai pelajaran, mir rabbikum dari Tuhanmu. Monggo jadikan Quran sebagai pelajaran, jadikan Quran sebagai bahan ajar. Kita akan tahu dari mana kalau kita tidak tahu pelajaran? Kita tahu dari mana
kalau tidak tahu bahan ajar yang datangnya dari Allah, mir rabbikum. Monggo. Materinya sumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam. Sumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam. Sebagai sistem atau sistem yang diciptakan oleh Allah Maha Sempurna, yang menciptakan Islam, yang menurunkan Al-Quran adalah yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh sistem manapun. Islam memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh sistem manapun. Sedangkan kesempurnaan Islam itu mencakup antara lain: satu, sumuliyatuz zaman. Sumuliyatuz zaman, kesempurnaan zaman. Keistimewaan dan sistem ini yang pertama adalah sumuliyatuz zaman, kesempurnaan zaman. Sebenarnya sistem ini sudah Allah berlakukan sejak awal penciptaan manusia, Adam dan Hawa, dan akan terus berlaku hingga akhir zaman. Karena itu seluruh nabi, seluruh rasul mengajarkan risalah yang sama, mengajarkan risalah yang sama, sumuliyatur risalah. Semua nabi, rasul mengajarkan risalah yang sama, membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan kepada Al-Khaliq. Seluruh nabi, rasul membawa risalah yang sama, karena Islam adalah sumuliyatuz zaman, kesempurnaan zaman, dipakai sejak zaman Adam sampai dunia ini kiamat. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan juga bagaimana menghadapi sakaratul maut, bagaimana di alam kubur, bagaimana kebangkitan dari alam kubur, bagaimana hisab atau peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana surga dan neraka. Dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran, dijelaskan di dalam sistem Islam. Maka yang dimaksud kesempurnaan zaman itu karena membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan kepada Al-Khaliq, dan kesempurnaan ini mencapai klimaknya pada risalah yang dibawa oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penutup era kenabian, Khotamul Ambiya. Maka tidak ada nabi lagi dan tidak ada risalah lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesempurnaan Islam yang pertama adalah sumuliyatuz zaman, kesempurnaan zaman. Ya, karena
diciptakan oleh yang maha sempurna, maka Islam adalah agama yang sempurna. Mengislamkan Arab, mengislamkan Timur Tengah, mengislamkan Timur Barat dan sebagainya. Yang tadinya jahiliyah, yang tadinya animisme dan dinamisme, oleh Allah dicerdaskan manusia agar mengetahui siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh ustadz, seluruh ulama, seluruh guru, para habaib, para syekh mengajarkan dekatlah kita dengan Allah, taqarrub kepada Allah, tazkiyatun nafsi, bersihkan diri kita dengan iman, makmurkan masjid-masjid Allah, karena itu merupakan yang diperintahkan di dalam ajaran Islam. Maka dekatlah dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku tanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, jawablah bahwa aku adalah dekat. Allah dekat dengan kita, Allah dekat dengan semua manusia. Siapapun manusianya pasti dikasih makan oleh Allah. Yang sholat ya dikasih makan, yang tidak sholat ya dikasih makan, yang muslim ya dikasih makan, yang non muslim juga dikasih makan. Hanya kasih sayangnya manusia kepada Allah berbeda-beda. Allah cinta kepada manusia, tapi cintanya manusia kepada Allah berbeda-beda. Ada yang dekat cinta dengan Allah, ada yang menolak ajaran Allah, ada yang munafik kepada ajaran Allah. Manusianya berbeda-beda, tapi ajaran Allah tadi dikatakan diberlakukan sejak Nabi Adam sampai dengan pembawa risalah yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad sebagai Khotamul Anbiya, penutup para nabi dan penutup pembawa risalah. Artinya setelah itu sudah tidak ada lagi nabi yang diutus dan risalah yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, dari yang pertama sumuliyatuz zaman, kesempurnaan zaman. Yang nomor dua, Islam sebagai minhajul hayah, sebagai pedoman hidup. Maka Islam adalah sumuliyatul minhaj, sumuliyatul minhaj, kesempurnaan pedoman, kesempurnaan sistem hanya ada di dalam Islam. Mana di agama lain ada tata cara nikah harus ada walinya, harus ada 2 orang saksi, harus ada akad. Tidak berlaku di agama lain. Mana ada pembagian waris sesuai dengan syariat Islam, yang ada adalah di dalam Islam. Maka sebagai muslim seyogianya dan diperintahkan kalau ada urusan waris, bagilah berdasarkan Islam. Jangan di pengadilan negeri ya, tapi lewat pengadilan agama atau lewat para ustadz, para mubaligh, para kiai yang paham tentang pembagian waris. Atau mungkin kalau terpaksa harus ke pengadilan agama. Dan pengadilan agama yang ada di Indonesia juga hanya pengadilan agama Islam. Agama lain tidak punya pengadilan agama.
Ya, karena diberlakukannya dalam ibadah tidak berdasarkan agama. Ya, kalau kita berdasarkan agama ada rujukannya jelas, maka kita punya pengadilan agama. Karena semuanya pengadilan akan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ada sistem itu hanya Islam. Yang kedua, sumuliyatul minhaj, kesempurnaan pedoman, kesempurnaan sistem. Artinya Islam adalah sistem komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari mulai di dalam kandungan, kemudian dilahirkan, kemudian dewasa sampai besar, kemudian mati, kemudian dikubur, kemudian bangkit dari dalam kubur. Yang ada hanya sistem Islam. Sebagaimana bangunan Islam yang terdiri dari pondasi, badan bangunan, dan tiang penopang. Sistem Islam adalah sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Bangun tidur pun diajarkan oleh Islam berdoa. Sudah berdoa dari bangun tidur, masuk kamar mandi pun berdoa. Dari kamar mandi selesai kemudian wudhu, habis wudhu pun berdoa. Maka diteliti oleh agama lain. Nah, diteliti itu oleh agama lain, dicari kebenarannya, dan ternyata benar. Habis wudhu mau masuk masjid berdoa. Ini habis sholat sunnah masuk masjid, tahiyatul masjid, duduk itikaf sambil berzikir berdoa. Ini termasuk sholat adalah kendaraan yang full doa. Kendaraan yang full zikir itu hanya sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam adalah full zikir. Kembali Bapak Ibu, kesempurnaan Islam adalah yang kedua, sumuliyatul minhaj, kesempurnaan sistem, di mana dalam Islam mengatur seluruh rangkaian kehidupan manusia. Dari mulai kita tidak ada, diciptakan dari saripati tanah, sampai dengan akhir sasarannya surga dan neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 6, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih innallaha lahoniyun anil alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Di dalam aturan Islam diatur dalam segi perjuangan-perjuangannya. Itulah yang dinamakan jihad. Dan ternyata jihad itu adalah sebenarnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya kalau kita berjihad apapun bentuknya, jangan hanya ilailu, apa? Jangan hanya ilailu. Ya. Ada bahkan banyak tokoh-tokoh di atas sana yang menamakan dirinya berjihad, tapi karena mengikuti arus, tidak berpedoman dengan yang sebenarnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami,
benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Selama kita berbuat baik, selama kita berbuat mulia, optimislah, Allah bersama kita. Allah pasti akan bersama kita. Oleh karena itu, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua ibadah kita adalah kepasrahan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan. Sistem minhajul hayah itu sebagaimana bangunan Islam yang terdiri dari pondasi, badan bangunan dan tiang penopang. Pondasinya adalah akidah dan keyakinan dan ideologi atau akidah. Akidah atau asas atau siasat itu merupakan pondasi kita. Akidah kita merupakan sebuah pondasi, itulah ideologi, itulah keyakinan. Hanya ada la ilaha illallah. Bangunan utama itu apa? Albinanya itu apa? Adalah akhlak, moral, perilaku terhadap sesama, dan perilaku terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini kita lihat di medsos ya, gambar-gambar yang tidak cocok dalam bangunan akhlak kita ya. Dari segi kalimatnya, dari segi bahasanya. Maka sistem Islam punya pondasi namanya bangunan utama adalah akhlakul karimah, di mana Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada manusia adalah untuk membina dan menyempurnakan akhlakul karimah. Ini saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Itu Nabi Muhammad SAW. Tiang penopangnya itu apa? Al-mu'ayyidat adalah jihad dan dakwah. Tiang penopangnya adalah jihad dan dakwah yang menjamin keutuhan dan kekokohan bangunan secara keseluruhan. Maka tanpa ada jihad, tanpa ada dakwah, bangunan itu akan runtuh. Karena jihad dan dakwah merupakan tiang penopang. Ya, jihad dan dakwah merupakan tiang penopang. Bangunan utama adalah akhlakul karimah. Pondasinya adalah akidah atau keyakinan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedangkan yang terakhir, kesempurnaan yang ketiga adalah sumuliyatul makan. Islam adalah kesempurnaan tempat. Islam adalah sumuliyatul makan, kesempurnaan tempat. Di mana saja Islam itu berada, dia akan memberikan manfaat di dalam lingkungannya. Islam diturunkan untuk seluruh alam, bukan terbatas bangsa Arab saja atau bangsa tertentu.
tanpa membeda-bedakan warna kulit, ras maupun keturunan. Ini syumuliyatul makan. Islam berlaku seluruh dunia. Maka Islam itu kesimpulannya bukan pendatang. Tapi Islam punya sebuah sistem syumuliyatul makan, kesempurnaan tempat. Karena Islam diturunkan untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin, bukan terbatas bangsa Arab atau bangsa tertentu, tanpa membeda-bedakan warna kulit, ras maupun keturunan. Ingin bukti? Tatkala panjenengan berangkat haji atau umroh, di sana ketemu dengan berbagai bangsa, berbagai warna kulit, betul? Ana sing pesek, ana sing bangir, ana sing dhuwur kulite abu-abu, ana sing ireng, ana sing ireng duteng. Ini suatu bukti, bisa dibuktikan itu. Al-Quran untuk seluruh manusia, bukan terbatas orang Arab, bukan terbatas bangsa tertentu, tanpa membeda-bedakan warna kulit maupun keturunan. Karena pencipta manusia adalah pencipta yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun beda warna, beda kulit, beda bahasa, sesuai dengan bahasanya negara masing-masing, tapi tatkala menghadap kepada Allah semuanya sama. Orang sholat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Orang Cina yang Islam juga Allahu Akbar. Orang Amerika yang Islam Allahu Akbar. Orang yang India Islam Allahu Akbar. Orang Indonesia yang Islam Allahu Akbar. Maka bisa dipertemukan rapat akbar dengan satu bahasa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada agama lain yang bisa beribadah satu tempat, satu bahasa, kecuali ibadahnya orang Islam? Ada? Nggak ada. Karena menggunakan bahasa masing-masing. Karena pencipta manusia adalah pencipta yang satu, dan mereka semuanya tinggal di dalam alam planet bumi yang sama. Bumi planet sehingga ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, otomatis menghadap kepada Allah dengan bahasa yang satu, yang langsung dibimbing oleh Allah tatkala Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Maka bacaan sholat itu yang ngajarkan bukan malaikat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Nabi langsung bertatap muka dengan Allah. Bagaimana cara sholat, sehingga di dunia ini kalau sholat dikumpulkan jadi satu, bisa dengan gerakan yang sama, takbiratul ihram yang sama, fatihahnya sama, salamnya sama. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, maka dikatakan wahdatul khaliq, penciptanya kita satu. Wahdatul kaun, tempatnya juga satu. Kesempurnaan dimensi tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah sebuah sistem dan pedoman hidup yang sempurna, yang menjamin kebahagiaan seluruh umat manusia dunia dan akhirat. Demikian
Bapak Ibu yang saya hormati, sumuliyatul minhaj, kesempurnaan daripada ajaran Islam. Sumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam. Satu, kesempurnaan zaman, sumuliyatul zaman. Yang kedua, sumuliyatul minhaj, kesempurnaan sistem atau pedoman. Sedangkan yang ketiga adalah sumuliyatul makan, kesempurnaan tempat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan waktu yang akan datang kita masuk kepada minhajul hayah, Islam sebagai pedoman hidup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.